Karena nanti kalau semuanya berlindung atas kalimat saya tidak tahu, maka niscaya ya orang yang tidak tahu lebih mulia daripada orang yang tahu. Ustaz, antum sibuk nggak, Ustaz? Enggak, tidak sibuk, alhamdulillah. Saya boleh nanya nggak? Boleh, silakan Mas Lutfi. Alhamdulillah. Jadi gini, Ustaz. Kan berhubung kita ini udah mendekati bulan puasa nih. Saya itu punya pertanyaan yang dari dulu nih belum terjawab, Ustaz. Masya Allah. Ya, silakan. Mudah-mudahan antum bisa menjawabnya. Amin, amin. Jadi gini, Ustaz. Saya itu punya pertanyaan tentang zakat fitrah ini, Ustaz. Mhm. Karena berhubung kita kan mau mendekati bulan puasa, yang Betul, artinya betul. dalamnya ada zakat kan. Betul, betul. Jadi zakat fitrah itu sebenarnya wajibnya kapan, Ustaz? Iya. Ya, mungkin bukan hanya Mas Lutfi saja ya, mungkin sebagian penonton juga ada yang masih kebingungan. Dan mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bisa menjawab kebingungan mereka. Bahwa zakat fitrah itu sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama di dalam kitab fikih, ya, kewajibannya itu atas setiap jiwa yang mendapati sebagian dari bulan suci Ramadan dan sebagian dari bulan Syawal. Ya, umpamanya ada nih anak kecil lahir di bulan suci Ramadan. Kemudian juga hidup ya dalam keadaan normal dan mendapati juga satu Syawal. Ya, walaupun dia masih kecil ya, baru lahir, ya anak kecil seperti ini juga wajib ya dikeluarkan zakat fitrahnya. Bukan anak kecilnya ya yang wajib mengeluarkan zakat fitrahnya, bukan. Tapi orang tuanya. Ya, orang tuanya yang wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah anak kecil tersebut. Jadi, yang wajib untuk membayar zakat fitrah itu adalah, ataupun yang wajib atasnya zakat fitrah itu adalah orang yang mendapati sebagian bulan suci Ramadan dan sebagian bulan Syawal. Kemudian, selain, ya, ini pembahasan berikutnya ya, selain dia wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah atas dirinya, dia juga wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah atas orang yang wajib ia nafkahi. Nah, makanya tadi anak kecil itu sebenarnya dia tidak mengeluarkan zakat fitrah, tapi orang tuanya. Kenapa? Karena orang tua itu yang wajib menafkahi dia, maka juga wajib untuk mengeluarkan zakat fitrahnya. Seperti itu. Masya Allah. Oh, jadi sebenarnya ternyata zakat fitrah ini wajibnya seperti itu ya, Ustaz? Ya, betul sekali Mas Sufi. Tapi sebelum kita lanjutkan ya ke diskusi kita berikutnya, tapi atas siapa nih? Tadi kan kita sebutkan atas orang yang wajib ia nafkahi juga. Ini jikalau mereka muslim, ya. Jika orang yang wajib ia nafkahi itu adalah orang muslim. Kalau seandainya dia punya orang tua yang nonis, ya, nanti akan kita jelaskan. Dan orang tuanya fakir, ya, itu kan nanti dia wajib untuk menafkahi orang tua tersebut karena fakir, dan jika memang dia mampu, ini bukan berarti dia juga wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah mereka, tidak, karena mereka bukan muslim. Seperti itu. Oh, alhamdulillah. Ya udah lumayan paham sih sekarang. Alhamdulillah. Masya Allah, barakallahu fiik. Amin wa fiik. Tapi gini, Ustaz, setelah antum menjelaskan tadi tuh, jadi saya punya beberapa cabang pertanyaan lagi, Ustaz. Oke, silakan, boleh. Bentar. Tadi tuh saya setelah antum jelaskan, saya jadi memikirkan. Jadi setelah antum jelaskan, saya memikirkan bagaimana caranya mengeluarkan zakat itu, Ustaz. Zakat fitrah itu. Tolong ajari saya, Ustaz. Iya, ini juga pertanyaan penting, bahwa ini kita berbicara dalam mazhab Imam Syafi'i ya. Karena negara kita itu kan mayoritasnya pengikut mazhab Imam Syafi'i. Kita tidak berbicara tentang mazhab imam lain. Dalam mazhab Imam Syafi'i, zakat fitrah itu yang dikeluarkan itu adalah makanan pokok. Makanan pokok. Makanan pokok. Jadi kalau seandainya di suatu daerah, contohnya seperti negara kita ya, makanan pokoknya adalah beras, ya, kan seperti itu. Ya, betul. Maka yang dikeluarkan itu adalah beras. Jadi dikeluarkan itu sesuai dengan makanan pokok yang ada dalam satu daerah itu. Betul, Seperti kita itu. ini Indonesia ini, Ustaz. Iya, seperti itu Mas Lutfi. Jadi ini perlu juga diperhatikan. Kita berbicara dalam ranah mazhab Imam Syafi'i. Maka kalau kita lihat dari penjelasan para ulama yang di bawah naungan mazhab Imam Syafi'i, kalau kita lihat dari penjelasan mereka, maka tidak boleh sebenarnya
membayar zakat fitrah itu menggunakan uang, Mas Lutfi. Oh, seperti itu, Ustaz. Heeh. Tapi kenapa kebanyakan itu kenapa ya di sini itu menggunakan uang, Ustaz? Zakat Iya, fitrahnya. mungkin seperti ini. Kalau yang sudah saya lihat, yang Mhm. sudah saya teliti, yang sudah saya telusuri, karena ya kebanyakan kita itu kan nggak mau ribet ya, Oh, nggak mau iya sih ya, benar, ribet. betul seperti Ya itu. kalau seandainya yang dia keluarkan cuma satu orang, tapi kalau seandainya 20 orang keluarga dia Iya, 20 betul, orang iya. atau 30 orang kan Iya juga ya. ribet ya. Mhm, Jadi mhm. akhirnya apa? Mereka memilih membayar dengan uang. Mmm, Ini dalam mazhab Imam Syafi'i, kalau seandainya ini perlu diperhatikan, kalau seandainya dia mengeluarkan uang dengan tujuan membayar zakat fitrah, ini dalam mazhab Imam Syafi'i tidak sah. oh tidak sah, Ustaz? Iya, tidak sah. Masya Kenapa? Allah. Karena seperti yang sudah kita jelaskan tadi, bahwa Imam Syafi'i mengatakan ketika menjelaskan permasalahan zakat fitrah, itu yang dikeluarkan apa? Makanan 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 pokok. pokok. Sedangkan uang itu bukan makanan Jadi pokok. uang itu bukanlah termasuk makanan pokok, Ustaz? Dalam mazhab Betul. Imam Syafi'i tadi seperti yang Iya, antum bilang. jelas uang tidak termasuk makanan Jadi pokok. bagaimana itu, Ustaz, kalau seandainya orang-orang mengeluarkan zakat dengan uang, tapi apakah mereka tahu dalam mazhab Imam Syafi'i itu ternyata tidak sah? Itu yang sangat kita sayangkan sebenarnya. Seharusnya ya ilmu yang kita sampaikan ini sebenarnya adalah ilmu yang Mmm. sifatnya itu adalah fundamental Oh, atau iya, betul, betul, Ustaz. basic ya. Mhm, mhm. Seorang muslim itu harus mengetahui. Ya memang seperti itu. Tapi dikarenakan ya kita ada di zaman yang kebanyakan orang beranggapan bahwa belajar ilmu agama, mempelajari, mendalami ilmu agama itu adalah suatu pilihan, Mhm, ya bukan kewajiban. Padahal baginda Rasulullah mengatakan, "Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim." Ya, mmm, akhirnya terjadilah hal-hal seperti ini. Jadi apa yang harus kita lakukan? Yang pertama kita berusaha mhm. menjelaskan kepada masyarakat bahwa kalau kita mengikuti mazhab Imam Syafi'i maka tidak sah. Oh tidak sah, Ustaz? Ya, tidak sah Masya Allah. menggunakan uang untuk Mmm, membayar zakat iya, fitrah. iya. Berbeda halnya Mas Lutfi, kalau seandainya pihak masjid ya, pihak masjid itu sendiri menyediakan Mhm, beras, kemudian saya sebagai orang yang berhak mengeluarkan zakat mhm. pergi ke mereka, kemudian saya beli beras mereka, ini beda lagi. Ya, Oh, kalau seandainya prakteknya seperti ini ya tidak masalah, tapi dengan catatan juga beras yang dijual ke saya itu bukan beras yang dibawa oleh oh, orang yang mengeluarkan zakat fitrah dengan beras. Kenapa? oh. Ini juga menjadi catatan penting bagi kita semua, karena jatuhnya panitia zakat itu kan sebagai orang yang Iya, diwakilkan. iya, betul, Ustaz, Betul. betul, Ustaz. Artinya itu beras bukan hak mereka. Oh bukan hak mereka jadi, Ustaz? Jelas, karena itu Oh, adalah haknya 8 golongan yang telah disebutkan di dalam Al-Qur'an. mmm, Maka mereka tidak boleh menjual tanpa seizin dari 8 golongan oh, tersebut. Jadi kalau seandainya pengen dipermudah, maka pihak masjid menyediakan mmm, ya beras ya dari uang masjid mhm, mhm. umpamanya, bukan dari harta zakat karena itu bukan hak mereka. Mmm, Ya, iya, kemudian iya. beli. Ini Oh mempermudah. dibeli Ya, berarti? seperti itu Ustaz Lutfi. Karena kebanyakan orang yang saya lihat itu seperti itu, Ustaz. Jadi Iya. mereka menggunakan uang sebagai, apa yang mereka keluarkan dalam zakat fitrah, Ustaz. Mhm. Ternyata setelah saya dijelaskan oleh antum, alhamdulillah sekarang saya paham, Ustaz. Alhamdulillah. Ya, Berarti mudah-mudahan apa yang kita iya, iya. sampaikan juga bisa difahami oleh Baik, para Ustaz. Masya penonton yang Allah. budiman tentunya. Dan ini kita tekankan kembali, ini Mhm, dalam mazhab Imam Syafi'i. iya, Kita tidak dalam berbicara mazhab tentang Imam mazhab Syafi'i, iya. imam yang lain, tentu Mhm. tidak. Yang selama ini orang kira ternyata ini benar, ternyata salah, Ustaz. Iya. Mmm, Kenapa hal itu bisa terjadi? Seperti yang sudah kita sampaikan tadi, mhm, bahwa banyak orang beranggapan belajar agama, ya apalagi mhm, tentang zakat itu bukan kewajiban. mmm, Akhirnya ya bahasanya mungkin lalai ya, mhm. lalai atau tidak memperhatikan dan seterusnya. Tapi ini juga tidak menjadi alasan, Oh, ya tidak menjadi nggak alasan. menjadi alasan berarti, Tentu Ustaz? tidak, tentu tidak. Karena nanti kalau semuanya berlindung atas kalimat "saya tidak tahu",
maka niscaya ya orang yang tidak tahu lebih mulia daripada orang yang tahu. Oh, iya betul betul. Nanti orang ya tidak pada mau ngaji semua. Iya iya, Kenapa? betul betul. Nanti kalau saya Seperti itu, ngaji, Ustaz. Iya. ya kalau saya ngaji nanti saya tahu nih bahwa praktek yang saya lakukan selama hari ini itu salah gitu Oh, kan. iya, betul betul. Jadi Wah, tidak ada alasan seperti itu. Jadi sangat ada memang disayangkan. alasan yang bisa diterima dalam agama kita dan juga ada alasan yang Tidak sebenarnya bisa tidak bisa diterima. diterima. Seperti itu. Oh iya, Ustaz. Sekalian nih, tolong ajarin saya, Ustaz, niat zakatnya ketika dalam zakat fitrah itu seperti apa, dan saya juga masih belum paham, Ustaz, bagaimana berapa kadar yang dikeluarkan untuk zakat fitrah ini, Ustaz. Berapa yang dikeluarkan Mm-mm. atas setiap jiwa dalam zakat fitrah itu Iya tadi. betul, Ustaz. Di sini juga sudah dijelaskan oleh para ulama bahwa masing-masing dari orang yang wajib untuk dikeluarkan zakat fitrahnya itu adalah so'un, bahasa Arabnya seperti itu. So'un. Iya, kalau kita rincikan satu so' itu kurang lebih 4 mud. Satu so' itu 4 Satu mud. so 4 mut. Oh, Iya. iya, baik. Dan kalau kita literkan ya, Mm. itu kurang lebih 2,5 atau 3,5. Oh, Jadi ada perbedaan. Jadi berlebih tidak masalah dalam zakat karena yang lebih itu nanti kita niatkan sebagai sedekah. oh Tapi iya. kalau kurang tidak boleh. Oh, Ya, seperti itu, jadi Ustaz. kalau seandainya dia mengatakan 4 kilo, 4 liter, ya Mm. maka tidak masalah. Tapi kurang lebih dia 3,5 atau 2,5. Ya, dia boleh mengikuti ini atau mengikuti Berarti ini. alangkah baiknya itu dilebihkan saja, Ustaz. Betul. Karena supaya kehati-hatian mungkin ya, Ustaz. Iya, lebih kehati-hatian, lebih Ya. kehati-hatian. Tapi sebelum itu juga Mas Lutfi, perlu kita ketahui juga bahwa apakah setiap jiwa itu atau setiap orang itu wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah? Karena banyak juga yang salah paham. Iya. Mereka berpikir apa? Oh, bahwa saya setiap tahun harus mengeluarkan zakat fitrah. Padahal Islam kan bukan seperti itu. Kan nggak mungkin nih ada orang nggak mampu tapi tetap wajib, kan nggak Oh iya, mungkin. betul betul, Ustaz. Karena Islam itu kan mudah dan tidak akan mempersulit. Iya, betul. Lah, jadi syaratnya apa? Di antara syaratnya adalah bahwa apa yang dikeluarkan sebagai zakat fitrah itu adalah sesuatu yang berlebih. Iya. Jadi yang dikeluarkan 2,5 atau 3,5 ini atau satu so' itu ya adalah sesuatu yang berlebih dari apa? Yang pertama adalah hutang piutang dia. Ya, baik yang jatuh tempo atau yang belum jatuh tempo. Jadi harus berlebih dari hutang piutang dia. Kemudian juga tempat tinggal dia. Ya, maksudnya bagaimana? Contoh nih, dia ngontrak, Mas Lutfi. Ya, ini kalau seandainya saya mengeluarkan zakat fitrah, nanti saya tidak bisa bayar kontrakan. Contoh, seperti itu. maka saya tidak wajib zakat di sini karena apa yang saya keluarkan itu kurang, tidak berlebih. Kemudian juga pakaiannya, ya. Kemudian yang terakhir juga makanan pokok dia sendiri. Jadi apa yang harus dikeluarkan itu sebagai zakat fitrah itu harus berlebih dari apa yang dia butuhkan. Tolak ukurnya itu kapan? Pada saat hari raya Idul Fitri dan pada malam kedua Idul Fitri. Jadi harus berlebih. Artinya di hari raya pertama, kemudian di malam yang kedua, kebutuhan dia yang berkaitan dengan makanan pokok, tempat tinggal, pakaian itu harus berlebih. Ya, hutang piutang itu harus berlebih dari apa yang dia keluarkan sebagai zakat fitrah. Kalau seandainya tidak berlebih, maka dia tidak wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah. Ini yang banyak juga disalahfahami oleh sebagian orang. Pun kalau seandainya ada yang berkata seperti ini, tapi kan baik Ustaz, kita kan berbagi dan seterusnya. Perlu difahami, ada perbedaan antara zakat dengan sedekah. Ya, zakat ya di antara kekhususannya itu apa? Tidak boleh diberikan kepada orang kaya. Ada syarat-syaratnya, ada yang berhak menerima zakat tersebut. Sedangkan sedekah ya boleh saja. Saya pengen bersedekah kepada Mas Lutfi yang kebetulan ternyata adalah seorang CEO, contoh seperti itu. Ya, mana tahu kan seperti itu. Ya tidak masalah selagi Mas Lutfi mau menerima ya sedekah saya itu tidak masalah. Sedangkan harta zakat tidak. Maka ini perlu diperhatikan. Kalau kita mengucapkan bahwa beras yang kita keluarkan ini adalah zakat, ya sudah kita harus mengikuti aturan zakat. Tapi kalau kita ingin bersedekah ya silahkan.
Tapi harus jelas, ya Iya, betul ini betul. pengen sedekah atau pengen zakat. Kurang Iya. lebih seperti itu. Masya Allah. Berarti memang banyak perbedaan antara zakat Betul, dengan betul sedekah. sekali. Dan juga tadi pembahasan tentang orang yang diperhatikan dalam Islam apakah dia mampu Mhm. dalam kategori, berarti harus melebihi semuanya itu dari apa kadar kebutuhan dia. Iya, apa-apa Baik. yang telah kita sebutkan Ya, tadi, seperti itu. alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz atas Siap, siap. penjelasannya. Terima kasih Mohon juga maaf Mas kalau sudah Lutfi. mengganggu. Iya, tidak Ini masalah. penjelasan yang sangat luar biasa, Masya Allah. Masya Allah. Barakallahu fikum Ustadz. Amin, amin, amin wa fikum.